Ini fakta di balik pelatihan sukuan atau sukarelawan yang jadi kedok kelompok G30 SPKI lakukan gerakan militer. Mengutip buku, TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya, yang disusun Aco Manafe. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1965, Politbiro sebagai organ tertinggi CCPKI menggelar rapat ketiga Politbiro yang diperluas. Dalam rapat ketiga Politbiro PKI ini diputuskan beberapa poin. Pertama, membenarkan adanya aksi mendahului rencana kudeta Dewan Jenderal dalam bentuk operasi militer, dan setelah itu, membentuk Dewan Revolusi untuk menggantikan Kabinet Dwikora. Kedua, menyerahkan masalah-masalah militer kepada DNAIDIT. Ketiga, masalah politik umum dan pembagian para kader untuk daerah-daerah diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro CCPKI, yang terdiri atas DNAIDIT, MH Lukman dan Nyoto. Keempat, menyiapkan 2.000 tenaga cadangan tempur, dan pengelolaannya diserahkan kepada Nyono sebagai Ketua CDB Jakarta Raya atau Komite Jakarta Raya, CDR. Selanjutnya, menurut Aco Manafe dalam bukunya, untuk melanjutkan poin-poin tugas yang telah diputuskan dalam rapat Politbiro, beberapa anggota CCPKI dikirim ke berbagai daerah. Misalnya MH Lukman dan Insinyur Sakirman dikirim ke Jawa Tengah, Suwardiningsi dikirim ke Sumatera Selatan, Pardede ke Sumatera Utara, Amu dari BTI, Ruslan Wijaya Sastra dan Munir dari Sopsi ke Jawa Timur. Sementara itu Nyono dari CDR tetap di Jakarta, karena harus membantu persiapan dan pelaksanaan gerakan. Tugas para tokoh CC dan organ PKI lainnya adalah memberikan petunjuk kepada CDB. Adapun petunjuk-petunjuk itu adalah: pertama, secara terus-menerus mendengarkan RRI Jakarta sejak instruksi diberikan. Kedua, mendukung pembentukan Dewan Revolusi di daerah masing-masing. Setelah pembentukan Dewan Revolusi Pusat yang diumumkan melalui RRI Jakarta, tulis Aco Manafe dalam buku. TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya. Setelah itu, kata Aco Manafe dalam buku yang disusunnya, Syam Kamaruzaman sebagai Kepala Biro Khusus memberikan petunjuk kepada semua Biro Khusus daerah PKI untuk menggerakkan anggota ABRI yang telah dibina sebagai imbangan atas gerakan fisik bersenjata yang dilangsungkan di Jakarta. Sementara terkait dengan pelaksanaan pelatihan militer menurut Aco Manafe, dilakukan oleh satuan-satuan AURI atas instruksi Menpangau Laksdia Omar Dhani. Omar Dhani pada tanggal 10 Maret tahun 1965 telah mengeluarkan perintah untuk membentuk pertahanan sipil, Hansip, di setiap komando pangkalan udara. Berdasarkan instruksi tersebut maka Mayor Udara Sujono selaku Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan, PPP, mengirimkan radiogram instruksi kepada semua batalion di setiap Komando Regional Udara, Korut. Isi radiogram itu sebagai berikut: setiap danyon segera menyiapkan pelatih untuk memulai latihan. Pelatihan tersebut harus selesai sebelum Oktober tahun 1965 menjelang berlangsungnya Konferensi Asia Afrika, KAA, 1. Pelatihan diprioritaskan kepada buruh dan tani, tulis Aco Manafe dalam bukunya. Namun, menurut Aco Manafe, rencana pelatihan militer di Pangkalan Udara Tasikmalaya dan Semplak Bogor gagal, karena muncul reaksi penolakan dan Komando Rayon Militer, Koramil, di wilayah-wilayah tersebut. Maka itu, Mayor Udara Sujono memutuskan, pelatihan mau tidak mau harus dilakukan di Lubang Buaya Pondok Gede. Adapun organisasi pelatihan ditentukan sebagai berikut. Pimpinan dan staf sebagai komandan adalah Mayor Udara Sujono, Wakil Komandan Mayor Udara Gatut Sukrisno, yang menjadi staf adalah Mayor Udara Soekarto Kartono. Pelatihan dilakukan di Lubang Buaya, Pondok Gede, sedang peralatan latihan dari gudang AURI. Para pelatih ditetapkan, ada anggota yang telah lulus kursus kader Nasakom sebanyak 40 orang lalu. Ditambah dengan anggota Front Nasional Pusat. Waktu pelatihan ditentukan mulai tanggal 5 Juli dan harus selesai sebelum meletusnya gerakan 30 September tahun 1965. Tadinya pelatihan diadakan untuk Hansip Pangkalan Udara, namun Mayor Udara Suyono mengubahnya menjadi Wahana Krida Ketahanan Revolusi atau HADA Hanref. Lama pelatihan rata-rata seminggu hingga 10 hari, dan mereka yang dilatih adalah para kader ormas-ormas PKI, yakni Serikat Buruh Angkatan Udara, Serbaut, BTI,
CGMI, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Baperki. Pemuda Rakyat, Civitas Akademika Universitas Respublika, URECA, SBKA, SB Postel, SOPSI, Partindo, Buruh Tani Non-Partai, dan para simpatisan PKI, tulis Aco Manafe dalam bukunya. Semua peserta latihan menggunakan nama samaran. Menurut Aco Manafe dalam bukunya, pelatihan sebenarnya dikendalikan oleh Mayor Udara Sujono. Namun ternyata, para pemuda Ormas PKI yang menonjol. Mereka itu, seperti Niko dari CGMI, Johar dari Pemuda Rakyat, Kasiman dari SOPSI, Hanafi dan Hartono dari Serbaut, serta Hartoyo dari BTI. Tokoh-tokoh Politbiro dan CCPKI seperti Cugito dan Suradi bertugas sebagai pengajar. Dan mereka yang lulus terbaik memperoleh pendidikan tambahan intelijen selama 4 hari. Pada Agustus tahun 1965, pelatihan diberikan khusus kepada 120 kader PKI dari CDB PKI Jawa Barat. Dan 80 lainnya dari BTI Jakarta. Pada awal September tahun 1965, di Lubang Buaya pun diadakan pelatihan khusus bagi 26 kader tingkat pusat. Termasuk Niko, Johar dan Kasiman, menjelang pemberontakan 30 September tahun 1965. Setiap lulusan terbaik dari pelatihan dipanggil kembali secara bergelombang. Sehingga pada tanggal 28 September tahun 1965 tercatat jumlahnya 2.000 orang. Orang-orang ini dimasukkan ke dalam satuan-satuan tugas seperti Gatot Kaca, Pasopati dan Bima Sakti, pada tanggal 28 September tahun 1965. Sesuai keputusan CCPKI kepada Ketua CDB Jakarta Raya Nyono. Para peserta pelatihan itu dimasukkan sebagai bagian dari gerakan 30 September, tulis Aco Manafe dalam bukunya.